Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana, NPM 20142310009 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan memenuhi tugas statistika, yaitu menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Diari Ameti, STP MSI. Baiklah teman-teman, mari langsung saja kita ke materi. Baiklah teman-teman, yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian distribusi frekuensi. Distribusi berasal dari kata distribution, yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Sedangkan frekuensi berasal dari bahasa Inggris, frekuensi, yang artinya kekerapan atau keseringan. Jadi, distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi yaitu untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami, dan mudah dibaca sebagai informasi. Selanjutnya yaitu bagian-bagian distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu kelas. Kelas adalah kelompok nilai data atau variabel. Yang kedua yaitu batas kelas. Adalah nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lainnya. Ketiga yaitu tepi kelas. Tepi kelas adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Yang keempat yaitu titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah angka atau nilai data yang terletak tepat di tengah suatu kelas. Yang kelima yaitu interval kelas. Adalah selang yang memisahkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Yang keenam yaitu panjang interval kelas. Panjang interval kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Yang ketujuh yaitu frekuensi kelas. Adalah banyaknya data yang termasuk dalam suatu kelas tertentu. Nah, materi selanjutnya yaitu cara menghitung distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya, menentukan jangkauan dari data. Nah, cara menentukan jangkauan itu menggunakan rumus, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian yang ketiga, yaitu menentukan banyaknya kelas. Nah, cara menentukan banyaknya kelas itu menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan panjang interval kelas. Rumus menentukan panjang interval kelas yaitu jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, kemudian menentukan batas kelas bawah. Selanjutnya yaitu menghitung frekuensi kelas. Selanjutnya
kita akan membahas tentang jenis-jenis distribusi frekuensi. Pertama, distribusi frekuensi biasa adalah distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa. Yang kedua, yaitu distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif yaitu distribusi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berbeda pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Yang ketiga, yaitu distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Baiklah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Data hasil ujian akhir mata kuliah matematika dari 60 mahasiswa yaitu sebagai berikut. Kemudian buatlah daftar distribusi frekuensi dari data di atas. Nah, mari kita bahas bersama ya teman-teman. Setelah semua data kita peroleh, mulai dari jangkauan, banyak kelas, dan lebar interval, selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Kita misalkan batas kelas pertama yaitu 9. Panjang interval kelasnya yaitu antara 9 sampai 21. Dan frekuensinya adalah 3. Interval 22 sampai 34, frekuensinya adalah 4. Interval kelas 35 sampai 47, frekuensinya adalah 4. Interval kelas 48 sampai 60, frekuensinya yaitu 8. Interval kelas 61 sampai 73 yaitu frekuensinya 12. Interval kelas 74 sampai 86 frekuensinya 23. Dan interval kelas 87 sampai 99 frekuensinya yaitu 6. Selanjutnya, kita akan membahas tentang histogram. Grafik histogram atau histogram frekuensi merupakan suatu grafik segi empat yang dibentuk di atas absis dengan menggunakan batas bawah nyata dan batas atas nyata yang berhimpit-himpit. Diagram batang digunakan untuk lebih memahami persoalan secara visual.
langkah-langkah untuk membuat histogram yaitu: pertama, buatlah absis, sumbu X mendatar dan sumbu tegak Y. Yang kedua yaitu buatlah skala absis dan ordinat. Ketiga, buatlah batas kelas dengan cara setiap tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Dan yang keempat, membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat grafik histogram. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal. Nilai ujian Bahasa Indonesia dari 65 orang mahasiswa disajikan sebagai berikut. Perintah, buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Langsung saja ke pembahasan ya teman-teman. Jadi yang pertama yaitu kita urutkan datanya dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah didapatkan datanya, kemudian kita menghitung jaraknya, yaitu dengan rumus R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, data terbesar dari urutan data tadi kan yaitu 94 dan yang terkecil itu 25. Jadi 94 dikurang 25, hasilnya yaitu 69. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah kelas. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, yaitu 1 ditambah 3,3 log 65, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log 65 itu 1,8192. Nah, hasilnya itu 6,98. Kita bulatin jadi 7. Nah, selanjutnya yaitu kita hitung panjang kelas. Rumusnya P sama dengan R dibagi K, yaitu 69 dibagi 7 sama dengan 9,8. Kita bulatin jadi 10. Nah, kemudian setelah itu kita hitung panjang interval kelasnya. Ya, hasilnya seperti yang ada pada gambar.